kata-kata apa yang udah mulai. Coba cek di HP di sini dulu. Masih kecil, gembira dan senang, tiada tak ku kenal, tak kunjung mengerang di sore hari dan sepi. Ibuku bertelut, sujud berdoa ku dengar, ku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar dan namaku disebut. Sekarang dia telah pergi ke rumah yang senang, namun kasihnya padaku selalu ku kenang. Kelak di sana kami pun bersama bertelut, memuji Tuhan yang dengan namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut, ada namaku Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para brother, saudara Bapak Ibu, saudara-saudari yang dicintai Tuhan, sahabat-sahabat Yesus, selamat hari Minggu berkata. Selamat hari Minggu berkata. Ada energi dalam persiapan Paskah kita yang sangat luar biasa adalah kegembiraan Paskah adalah kegembiraan akan kebangkitan Kristus yang dialami melalui kematian. Oleh karena itu bersama dengan keluarga yang masih berduka 3 hari ya? 6 hari ya sudahlah, dengan bapak saya 10 hari. Juga kita berdoa untuk Ibu Kristiana Muji Hadiah Sukino yang dalam proses pemakaman juga
belum diberkati dan makam juga belum diberkati, maka pada kesempatan ini kita juga ada dua peristiwa, yaitu peristiwa di mana kita merayakan Ekaristi, dan peristiwa kedua adalah pemberkatan makam. Mari kita hening sejenak, mempersiapkan hati kita agar pantas dan layak merayakan upacara syukur dan penyelamatan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah membuka jalan baru di padang gurun menuju kemuliaan. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah melemparkan batu pertama kepada wanita itu. Aku pun tidak akan menghukum engkau, pulanglah dan mulai sekarang jangan berdosa lagi. Mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah menganugerahkan rahmat pengampunan atas dosa-dosa kami, serta memberikan harapan akan hidup baru. Kami mohon berilah kami hati yang baru, yaitu hati yang penuh penyesalan dan hati yang rela mengampuni sesama kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bersama dengan Dikau, dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita buka hati kita mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Tuhan telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Ia telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang dan membawa tentara serta pasukan yang gagah, yang terbaring dan tidak dapat bangkit lagi, yang sudah mati dan padam laksana sumbu. Beginilah firman Tuhan yang telah melakukan semua itu. Janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku. Demikian pula serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemakmuranku. Demikianlah sabda Tuhan. Aku
kepada kita, maka kita bersuka cita. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipus. Saudara-saudara, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang dianugerahkan Allah berdasarkan kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan bersatu dalam kematiannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku pun beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan berarti aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah dibelengguku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda kita. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencoba Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Yesus lalu membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua.
Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dicintai Tuhan, sahabat-sahabat Yesus, tahun 1995 saya diutus untuk berkarya di paroki Santo Arnoldus Bekasi di Keuskupan Agung Jakarta. Paroki ini atau gereja ini sangat dekat dengan salah satu sekolah yang bernama Sekolah Strada, kalau kita pernah mendengarnya. 1 minggu pertama saya melihat, berkeliling dan menonton ibu-ibu yang menjaga anaknya yang sedang bersekolah di Strada, entah TK atau SD. Saya hanya duduk memperhatikan, dengarkan mereka. Dan memang asik sekali dalam minggu kedua untuk mendengarkan celotehan para ibu-ibu. Di sana, bukan di sini. Jadi kalau ibu-ibu di sana mungkin ngerumpinya yang seperti saya ceritakan, mungkin di sini beda. Ya Mbak Nur ya? Beda. Kalau yang di sana tuh yang dirumpikan, misalnya gini, menceritakan suami-suami teman-teman mereka. Wah, kenceng, dengan sana wah. Termasuk segala harta benda. Tahu nggak mobil baru itu? Wah, masa gajinya segini? Mobil ini pasti korupsi. Jeng-jeng manu. Tidak hanya membicarakan kejelekan, tapi kebaikan. Misalnya kebaikan ini apa itu? Orang-orang muda. Jadi ibu-ibu ini kalau ada remaja-remaja yang ya mungkin mahasiswa, mereka juga bercerita, "Wih, gantengnya wah, bojoku wis ra kuat ngono ya." Pokoknya demikian kan ya. Saya mendengarkan dengan jarak yang dekat karena seperti ini kumpulan Mbak Ndut dan teman-temannya di sini, saya di sini hanya pura-pura berdoa padahal saya mendeng kuping. Memang asik memang. Mungkin nanti setelah ini saya mau merumpi dengan ibu-ibu, tapi saya pura-pura berdoa ya. Setelah itu mereka tahu siapa saya, lalu setiap kali saya mendekat mereka berpencar. Lalu setelah itu saya panggil ketua gengnya. Misalnya Mbak Dut nih ya, yang banyak comelannya. Mbak Dut. Kenapa kalian tercerai-berai? Wah, gini malu lah kita ngomong macam gini. Enggak, kali ini kita kumpul bareng. Kita mau merumpi lagi. Tuh, merumpi baik toh. Baik, besar akan merumpi. Tapi kita merumpi dalam doa. Jadi doa umatnya tuh merumpi. Misalnya, ya Tuhan, kami mendengar bahwa Bapak ini selingkuh, semoga ya diberkati agar tidak selingkuh lagi. Jadi doa tentang orang lain. Oke, makanya silahkan ngerumpi tapi dalam suasana doa. Oke, 1 minggu berjalan. Wah, ternyata ngerumpi dalam doa itu juga asik tuh ya. Jadi seakan-akan dirinya tuh paling hebat kan. Ya Tuhan, semoga tidak korupsi semua. Minggu berikut, oke, sekarang kita ubah. Doa kita sudah 1 minggu ini berdoa untuk orang-orang lain. Dan kita semua dikumpulkan. Minggu ini kita berdoa untuk diri kita sendiri, andai kata kitalah yang didoakan oleh mereka-mereka ini. Nah, kira-kira mereka ngerumpi apa tentang kita? Mulai berdoa, dan apa yang terjadi? Tidak jadi doa. Kata ibu-ibu pada menangis tentang dosa-dosa mereka rupanya. Oh, ternyata kalau saya dirumpikan, saya tidak pernah ngurusi anak, kemudian apa itu ganggu suami orang, saya macam-macam itu. Ternyata tidak jadi doa. Kami hanya menangis. Oke, mengapa menangis? Ternyata kami lebih jahat daripada mereka yang didoakan. Oke, baik. Dan selanjutnya kelompok doa ini makin asik ya, makin asik. Dia hanya berbicara tentang si A, B, C,
tapi tentang dirinya, pada akhirnya menjadi kelompok yang berdonasi cukup besar untuk gereja, jadi pendoa yang berdonasi, jadi bukan lagi. Nah, saya tidak bercerita lebih panjang lagi, tapi saya bercerita bahwa dalam pekan-pekan Prapaskah kita diajak untuk meningkatkan unsur pertobatan. Sejak Rabu Abu ada 3 dalam sabda Allah yang perlu ditingkatkan, yaitu doa, mati raga, dan derma atau sosial. Dalam minggu pertama dan kedua Prapaskah, selama 2 minggu itu hampir bagaimana kita belajar doa dari Yesus. Dan sekarang dalam 3 minggu terakhir ini, mulai minggu ketiga masa Prapaskah, kita diingatkan kembali akan makna pertobatan. Apa sih pertobatan itu? Saya hanya mengungkit saja, siapa tahu mudah-mudahan lupa. Pada minggu Prapaskah yang ketiga mudah-mudahan bacaannya juga kalian lupa sehingga saya bisa berkata-kata. Badut, minggu Prapaskah ketiga bacaan tentang apa? Oh, ingatnya yang keempat apa? Udah usah sih. Jadi pada minggu ketiga itu kita diajak untuk mengalami, ini kan tahun C. Jadi minggu ketiga tahun C. Anak dan hilang. Minggu keempat. Lain, beda. Nanti saya bongkar, ternyata beda. Oh, ternyata bukan anak yang hilang. Jadi minggu ketiga pertobatan itu diarahkan pada pertanyaan, apakah hidup saya itu sudah berbuah? Apakah hidup saya itu sudah menyingkirkan sesuatu atau hal-hal yang membuat pohon ara saya tidak berbuah? Oh, kan ya. Di minggu ketiga itu kan Yesus datang di perkebunan apa? Anggur. Loh, kok tiba-tiba ada pohon ara? Hidup kita itu diberi kesempatan hidup pertama-tama. Syukur atas itu bahwa di tengah-tengah apa itu kebun anggur masih ada diberi kesempatan pohon ara hidup. Kan? Kalau enggak kan ini perkebunan anggur, kenapa tidak ditebang saja tanpa bertanya apakah dia perlu hidup atau tidak di tengah-tengah, karena pasti mengganggu kan. Tapi yang jelas rasa syukur kita dengan kualitas apakah hidup saya sudah berbuah. Kalau belum berbuah maka kita singkirkan segala anasir hal-hal yang mengganggu. Nah, jadi bagaimana pertumbuhan kita untuk berbuah di tengah keluarga, anak-anak, masyarakat, gereja. Dengan pertanyaan itu kita kemudian beranjak pada minggu kemarin. Ternyata pertobatan itu selalu dikaitkan dengan dosa. Jika tadi Mbak Dut bilang anak yang hilang, tidak. Dosa itu seringkali dikaitkan dengan yang disebut dengan moral konvensional. Apa itu dosa? Dosa itu secara tradisional dikatakan perginya seseorang dari kualitas hidup Allah. Yang pertama, maka si bungsu pergi dari Allah menghambur-hamburkan harta warisan dengan segala hal yang terjadi. Kenapa? Karena dia pergi dari Allah, melupakan cinta kasih Allah dan sebagainya. Dan pertobatan adalah sebuah kesadaran. Di rumah Bapakku, apapun yang kemudian terjadi, aku akan menjadi hambanya dan sebagainya. Tapi Allah itu murah hati dan katakan dia tidak bertanya lagi tentang dosa kita. Tapi anakku yang hilang sudah kembali, yang mati hidup kembali. Jadi Mbak Dut, yang kemarin itu adalah dosa konvensional yang pertama, yaitu perginya manusia dari hadirat Allah. Ya, jadi dosa itu apa? Pergi dari Allah. Yang disebut dengan conversio da Deo. Itu bahasa Latinnya. Coba ulangi Mbak Dut. Untung kita ada Mbak Dut, jadi kita serang dia terus. Jadi aversio, adeo, conversio da Deo, dan itulah kata-katanya. Nah, jadi ketika manusia pergi dari hadirat Allah, cinta kasih Allah, berkat-berkat Allah, yang terjadi ya seperti itu. Kita juga sama. Mau mencoba setahun ini saja Anda pergi dari hadirat Allah. Nggak usah baca kitab suci, nggak usah pergi ke gereja, nggak usah dengarkan di YouTube firman Allah. Sudah, dalam 1 tahun Anda akan mengalami cerita si bungsu yang morat-marit.
Mengerti Mbak Dut? Jadi ini ya. Jadi maka ada kesadaran lalu ini. Kalau kita kemudian mengalami begitu banyak pertanyaan, apakah saya seperti pengalaman dosa si bungsu? Yang kedua, dosa si sulung. Si sulung ini kan rajin ke gereja, menjadi anggota Go Green, mencabuti dan memelihara. Di paroki rajin, di lingkungan rajin, itu si sulung kan, bersama-sama dengan Allah terus. Tapi ketika si bungsu datang, dosa si sulung adalah dosa iri hati, dosa kesombongan, dosa kemarahan, dan semuanya itu tidak bersyukur. Dan hasilnya adalah apa? Penghakiman atas orang lain. Si sulung menghakimi orang lain. Jadi Mbak Dut, saya ini sudah jadi anggota Go Green, ada di gereja selalu, coba lihat itu saudara. Nah, mulai anggota Go Green sekarang. Lapor kapan? Ini dosa si sulung. Tapi dosa si sulung diperbaharui oleh Allah sendiri. Anakku, apa yang menjadi milikku adalah milikku. Nah, sekarang kita bertanya, milik Allah itu apa? Kalau Allah itu sumber sukacita, milikmu adalah sumber sukacita. Kalau Allah itu sumber kasih sayang, milikmu itu sumber kasih sayang. Kalau Allah itu adalah kreator, pencipta, maka engkau adalah co-kreator bersama-sama dengan Allah. Jika Allah adalah sumber pendamaian, tapi si sulung tidak punya. Oke, ini ya pertobatan yang dikaitkan dengan dosa si bungsu dan dosa si sulung. Mantap, bener, mantap kali kata orang Batak ini kan ya. Jadi tapi di tengah-tengahnya ada Allah yang selalu membuat situasi menjadi begitu indah kepada si bungsu, dosa si bungsu dan dosa si sulung. Hari ini pertobatan diarahkan pada gambaran bahwa di dalam diri manusia selalu ada gambaran untuk menghakimi orang lain. Maka Yesus mengadakan proses pembalikan, kontradiktif. Jadi atau kontradiktoris. Coba kamu lihat dengan bahasa kontradiktoris. Kamu seperti ini enggak? Dan pembalikan ini menjadi begitu indah. Karena Yesus menghantar kita pada dua proses kontemplatif. Hidup yang direnungkan. Kontemplatif yang pertama adalah Yesus yang diam sambil menulis di tanah. Ini ada yang berdosa ini. Ada kalanya Yesus diam untuk mendengarkan, untuk mengumpulkan apa yang dilakukan. Kontemplasi kita adalah kontemplasi Prapaskah, menghantar kita pada situasi seperti ini. Merenungkan kembali dalam sikap-sikap kita yang menuduh. Jadi orang terus-menerus bertanya, dan Yesus tetap diam. Tahap kedua berbeda. Yesus bangkit, berkata-kata, kalau kau berdosa, tidak berdosa, silahkan lempar lebih dahulu. Kemudian dia menulis. Kontemplasi tahap kedua adalah mendengarkan kata Yesus dan diamnya Yesus. Kontemplasi yang pertama adalah dengarkan kata orang-orang yang mencerca, tapi diamnya Yesus. Ada dua proses kontemplasi dalam masa Prapaskah yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat hebat. Sehingga kita kemudian dikejutkan bahwa dosa orang tua lebih banyak. Karena apa? Yang kemudian pergi lebih dulu adalah orang-orang tua. Di sini siapa yang paling tua? Simbah usia berapa, Mbak? 84. Nah, sudah bertobat, Mbak? Sudah bertobat. Dari wajahnya sudah bertobat. Jadi 84. Ini luar biasa. Jadi ini kekuatan yang luar biasa, dan pada akhirnya minggu depan kita sudah akan Minggu Palma, karena pertobatan yang sangat lengkap ini. Jadi mengapa saya utak-atik lagi 3 minggu belakangan ini? Yang pertama bahwa kita mengalami pengalaman pertobatan karena kita mungkin diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, tapi tidak. Kita diberi kesempatan berbuat, tapi tidak digunakan. Kita diberi kesempatan dan berkat macam-macam, tapi tidak digunakan. Jadi pertobatan yang pertama adalah melihat kembali berkat Allah yang luar biasa. Lalu yang kemarin adalah bagaimana si bungsu dan si sulung ada dalam diri kita, dan yang sekarang adalah kita
menjadi penghakim, tapi Tuhan Yesus kemudian menghantar kita pada dua kontemplasi yang pada akhirnya Yesus katakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Hari ini kita juga akan mendoakan dan memberkati makam Simbah Kristiana Mujihadiah Sukino. Kita percaya bahwa semasa hidupnya beliau juga mengungkapkan satu pengalaman-pengalaman rohani yang hari ini saya tidak menyiratkan gambaran rohani, tapi siapa tahu pada peristiwa 40 hari atau 100 hari atau 1 tahun atau 2 tahun atau 1000 hari itu saya diundang untuk misa, baru itu kali itu saya akan catat ya Pak ya. Iya, saya lanjutkan. Jadi saya melanjutkan ini karena kita ini kan misa Prapaskah kelima. Jadi bukan misa arwah, bukan ya. Jadi kita misa Prapaskah kelima, saya tidak berbicara soal bagaimana kehidupan manusia dalam pertobatan dan setelah kematian. Dan semoga berkat Prapaskah kelima ini kita bersiap untuk merayakan Paskah mulia. Tuhan memberkati. Setelah diteguhkan dengan firman Allah, mari kita mengungkapkan iman kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang demi Kristus dan dengan pengantaraannya telah memberikan kesempatan hidup baru. Bagi seluruh gereja, ya Bapa, semoga semua umat belajar mawas diri sebagai orang yang terbatas kemampuannya, lemah dan sering berdosa. Kami mohon bagi masyarakat kita, ya Bapa, semoga seluruh anggota masyarakat di Indonesia dijiwai semangat pengampunan dan kerukunan. Marilah kita mohon bagi mereka yang menjauhkan diri dari gereja, ya Bapa, semoga demi kerahiman-Mu Engkau menyapa mereka yang menjauhkan diri daripadamu dan dari umat-Mu. Kami mohon bagi kita sendiri, ya Bapa, sadarkanlah kami bersama agar sebagai kelompok dan perorangan mempunyai rasa tanggung jawab atas kesejahteraan para penderita di sekitar kami dan di tempat-tempat lain. Kami mohon. Tuhan, kami menyerahkan pada hari ini peristirahatan abadi untuk yang putri kami Kristiana Mujihadiah Sukino dan yang kakung kami Fransiskus Xavierus Purnomo Singgih. Semoga oleh kasih setiamu dan juga kehidupan mereka selama di dunia ini, Engkau mengangkat mereka dalam hadirat-Mu, dalam kehidupan mulia nan abadi. Kami mohon. Untuk intensi doa kita pada hari ini. Kami mohon. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami pun tak berani melemparkan batu pertama sebab kami pun berdosa. Tolonglah kami dalam pertobatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sesungguhnya
saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah diri kami yang kami persembahkan kepadamu dalam rupa roti anggur ini. Semoga kami kau jadikan serupa dengan Yesus Kristus putramu, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Melalui pantang Kau menghendaki kami mengucap syukur kepadamu, supaya hati kami orang berdosa ini dilembutkan dari kesombongan dan dimampukan untuk meneladan kemurahan hatimu dengan memberi makanan kepada mereka yang berkekurangan. Sebab itu bersama para malaikat yang tak terbilang jumlahnya, kami sesuara memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan-rohaniwati,
ingatlah akan hamba-hambamu yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu, Ibu Kristiana Muji Hadiah Sukino dan Bapak Fransiskus Saverius Purnomo Singgih. Perkenankanlah mereka yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan juga terutama mereka yang sudah berpulang tetapi tidak didoakan oleh keluarga, tidak mendapatkan doa-doa dari banyak orang, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bersabda kepada para rasul, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, yang berdosa dunia, anak domba Allah, yang berdosa dunia. Saudara-saudari sekalian, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tubuh Kristus.
Sinyalnya dia, sinyal gitu ya, sinyal ini. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya, sabda Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sakramen keselamatan ini. Kami mohon bantulah kami untuk berani melepaskan diri dari segala sesuatu yang merintangi kami dalam mengikuti putra-Mu menuju kebahagiaan sejati yang Kau janjikan sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Saudara-saudari, setelah misa nanti langsung keluarga berharap ke makam sana sambil membawa bunga dan apa saja yang akan dibawa ke makam. Dan kita mohon berkat Tuhan untuk masa prapaskah kelima ini dan siarah kehidupan kita dalam pekan ke depan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian hidup karya usaha rahmat panggilan kita, mereka yang kita doakan, dan seluruh perbuatan baik kita diberkati Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari sekalian, dengan demikian misa kita sudah selesai. Inilah kita sekalian dulu. Saudara-saudari sekalian, kita akan melakukan pembukaan jenazah Oh, mungkin bisa bawa yang ini. dan saudara-saudari sekalian, telah memanggil ibu kita, Ibu Sutino, hidup dan pengabdiannya di dunia telah dianggap cukup oleh Tuhan. Dalam perayaan ini kita hendak meneguhkan kembali iman, kepercayaan dan pengharapan kita. Sebab Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati, dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selamanya." Marilah dengan terang sabda Allah kita haturkan ibu kita, Ibu Sutino, Kristiana Muji Hadiah kepada Bapa, dan mohon agar dia diikutsertakan dan disatukan dengan kebangkitan Kristus dalam kemuliaan. Air suci dipercikan sebagai pengenangan akan janji baptis yang pernah diucapkan dan dipercayai. Siramilah Tuhan dengan air kehidupan hamba-Mu yang masuk ke alam kekal. Terimalah dia ya Tuhan, supaya ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus di surga. Terimalah dia ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepadamu ya Tuhan, dengarkanlah seruanku. Terimalah dia ya Tuhan. Padamu ada pengampunan dosa agar orang mengabdi dengan gembira. Terimalah dia ya Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan, jiwaku percayakan sabdanya. Terimalah dia ya Tuhan. Pada Tuhan ada belas kasihan serta penebusan yang berlimpah-limpah. Terimalah dia ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kepadamu, sebab Engkaulah sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Putramu, Yesus Kristus. Hamba-Mu Kristiana Muji Hadiah telah Kau panggil menghadap. Maka kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini. Kuduskanlah jenazahnya, biar Kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga ia layak masuk dalam kerajaan-Mu yang abadi, serta boleh bersama semua orang kudus memuliakan di Kau selama-lamanya di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Memberkatan tanah. Allah Bapa, Engkau memberkati bumi dan tanah serta menguduskannya sebagai tumpuan kaki-Mu. Putramu sendiri Tuhan kami Yesus Kristus pernah berbaring dalam makam selama 3 hari. Maka kami mohon berkatilah dan sucikanlah tanah ini dengan Roh-Mu, agar hamba-Mu yang kami taburi dengan tanah ini pada makamnya Kau bangkitkan bersama Kristus dan boleh masuk dalam kemuliaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berkatan bunga. Ya Bapa, keindahan dan keharuman bunga melambangkan kemurnian dan keharuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga ini yang akan kami taburkan pada makam hamba-Mu yang telah Engkau panggil. Semoga taburan bunga ini dan keharumannya menghadirkan kemuliaan-Mu yang memenuhi bumi dan hamba-Mu ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Makam. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah membangkitkan Putramu Yesus Kristus yang setelah dia wafat dan dimakamkan selama 3 hari. Pandanglah kini hamba-Mu yang beristirahat dalam kediaman-Mu yang abadi. Kuduskanlah makam ini dengan berkat Roh-Mu agar menjadi tempat yang layak dan kudus bagi hamba-Mu. Semoga Engkau membangkitkan dia bersama Kristus Putramu, dan ia Kau kumpulkan dengan semua orang yang telah mendahulunya di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Melalui pembaptisan kita disatukan dengan Bapa dan kebangkitan Kristus. Semoga air suci ini menandakan peristiwa persatuan saudara kita dengan Bapa dan kebangkitan Kristus dalam kepenuhan hidup kita. Manusia berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Semoga Kristus yang telah mengalahkan kebinasaan maut memulihkan saudara kita dalam kebangkitan mulia. Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri saudara kita ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi dan menyebarkan keharuman nama Allah. Saudariku Kristiana Mujihadiah yang terkasih, inilah salib tanda kemenangan Tuhan atas kuasa dosa dan maut. Maka dengan tanda salib ini kita diselamatkan. Masukilah hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, kita akhiri doa kita dengan doa Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, berilah dia istirahat kekal, sinarilah dia dengan. Semoga semua orang yang sudah meninggal beristirahat dalam damai Tuhan. Saudara-saudari sekalian, dengan demikian pemberkatan makam ibu kita, saudari kita Putri Allah sendiri Kristiana Mujihadiah sudah selesai. Marilah kita hidup dalam pujian kepada Allah. Amin. Rena, mau mama dulu. Kapan balik? Selasa. Saya mau ke depan.
aja. Bawa sana aja. Mas, Mbak Kena ada habis. Yang baru 10 hari mau kehilangan bapak. 10 hari yang lalu kehilangan bapaknya di Sekadau. Dari semua ya Romo ya. Yang pertama ucapan terima kasih, saya bukan ansek, nggak hafal. Yang pertama ucapan terima kasih kepada Pak Lurah dan Banguntapan dan perangkat desanya, Bapak Pak Duku, RP setempat, Romo Paroki, Romo Aryawan yang sudah mengizinkan kita untuk misa bersama pada hari Minggu ini. Terima kasih kepada Romo Gratius yang sudah memimpin misa pada hari ini. Walaupun baru tiba, kapan ya boleh? Baru tiba dari Sekadau kapan ya? Kemarin ya? Oh semalam. Ya. Ya, tetap semangat Romo. Terima kasih kepada kelompok Kongo Green yang sudah ikut memeriahkan misa pada hari Minggu ini. Khusus juga kepada Mas Charlie yang selalu dijalui Tulung untuk memainkan organ. Para Buder MTB di bawah pimpinan Buder Petrus, pantangan ya Buder Petrus ya. yang Buder Saget Kerso hadir. Terima kasih juga kepada Buder Gabriel yang kemarin bisa memimpin ibadah 3 malam, yang datang dari Pati tiba-tiba bisa datang memimpin. Terus terima kasih juga kepada umat lingkungan Maria Marta. Terima kasih kepada saudaranya Ibu Romo, ini yang itu kakaknya Ibu. Kakaknya Ibu, adiknya Ibu. Terima kasih sudah hadir. Terus relawan Kelurahan Banguntapan dan relawan PBB Prenggelayan. Terima kasih juga kepada Bu Dendut yang sudah wirawiri. Terima kasih kepada Mbak Lilia yang sudah berusaha payah mencari Romo untuk memberikan minyak suci. Pokoknya Mbak Lilia dan Mbak Dut. Terima kasih kepada teman-teman PSM yang sudah mensupport hasil ini. Dan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang sudah ikut mendoakan Ibu pada misa hari ini melalui online, walaupun mungkin sinyalnya agak kurang baik. Saya mewakili keluarga sekali lagi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.